aspek berikutnya yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan social sustainability adalah kohesi sosial. Ya, kohesi sosial ini penting. Nah, tadi sudah kita ketengahkan ada 3 aspek yang harus kita lihat dari kohesi sosial, yaitu pembangunan, development. Bagaimana kohesi sosial ini dibangun, ya? Ini harus kita lihat di masyarakat. Nah, masyarakat semakin sustainable apabila kemudian mereka aktif untuk membangun kohesi sosial. Nah, kohesi sosial ini melalui apa? Ya, melalui anjang sana, melalui perkumpulan, melalui arisan, tahlilan, pengajian, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian sama society terus menerus dibangun temu interaksi sosial ini, ya, juga melalui perayaan-perayaan, kebudayaan, festival, juga melalui pertunjukan-pertunjukan, dan kemudian ketemu dibangun terus kemudian kohesi sosialnya, ya, saling anjang sana ke tempat lain. Nah, kalau kemudian di masyarakat kebiasaan-kebiasaan ini ada, ya, dan kemudian berkembang di masyarakat pertanian, maka kohesi sosial ini akan menjadi semakin tinggi di aspek pembangunan, ya. Jadi kalau ada momosat di sana, ada ini. Nah, ini aspek-aspek ini harus kemudian kita ketengahkan, ya, kita bangun terus, ya, dalam rangka untuk meningkatkan kohesi sosial. Nah, kemudian aspek berikutnya setelah pembangunan adalah bagaimana kemudian ini dijembatani oleh apa kohesi sosial ini. Nah, dijembatani oleh tadi itu, ya, keberagaman budaya, ya, kebudayaan, terus kemudian kelembagaan sosial, terus kemudian ya, semacam sanksi lah kalau kemudian orang tidak saling anjasana. Juga dijembatani oleh liburan sebagai misal. Ada waktu-waktu libur yang kemudian harus ditentukan oleh pemerintah, mungkin juga oleh desa sebagai misal, ya, untuk supaya kohesi sosial ini terjadi. Nah, bayangkan kalau kemudian masyarakat industri, ya, di pertanian sekarang sebagai misal setiap hari bekerja orang-orang ini, dan kemudian anak-anak itu tidak dikasih kesempatan libur, maka kemudian atau break lah gitu, ya, maka ini contohnya kerja bakti, ya, kayak gitu. Atau kemudian kalau desa itu gugur gunung bareng-bareng, sedekah bumi dan lain sebagainya. Ya, itu adalah media-media yang dibangun untuk meningkatkan kohesi sosial dari masyarakat. Nah, ini dalam konteks aspek bridging atau menjembatani, ya, dijembatani kohesi sosial. Jadi difasilitasi kohesi sosial itu. Nah, berikutnya kemudian masuk kepada maintenance. Bagaimana memaintenance ini? Nah, ini sangat tricky memaintenance kohesi sosial ini, karena sekarang ini di masyarakat ini kohesi sosial ini lembaga-lembaga yang atau bridgingnya tadi itu banyak yang malah menjadi beban masyarakat, ya. Paling sederhana contohnya di ibu-ibu PKK gitu. Suatu saat di masyarakat kita ini karena sudah agak modern gitu, ya, ibu-ibu PKK ditanya, "Bu, kenapa sih sampai ikut ibu-ibu PKK?" "Ya, sungkan, Mas," gitu. Nah, artinya berarti hampir banyak ibu-ibu mengatakan sungkan ikut. Nah, berarti kan ini kelembagaan PKK ini harus kita tinjau kalau kemudian ternyata dia bergabungnya karena sungkan tapi tidak karena kebutuhannya dia. Nah, inilah yang kemudian maintenance ini yang kemudian harus kita lakukan agar kemudian selalu media-media untuk kohesi sosial ini selalu up to date untuk perkembangan masyarakat. Jadi pertanian sebagai misal, kohesi sosial ini bisa dilakukan melalui kelompok tani, melalui paguyuban pemakai air, HIPAM, dan juga kemudian melalui paguyuban air minum dan sebagainya. Saya pikir itu untuk social kohesi, dan nanti jadi kita sudah mendiskusikan hampir semua aspek dari social sustainability, ya, dengan cara menghitung menguraikan aspek-aspek bagaimana pembangunannya, bagaimana maintenance-nya, dan bagaimana menjembatani dari social sustainability.